Saya percaya bahwa hari ini kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, dan yang akan menggenapi semua rencana Tuhan. Kita bersyukur saudara, Tuhan berikan kita kesempatan ada di minggu ini saudara. Ini adalah minggu di mana orang-orang sudah mulai terbawa dengan suasana Paskah saudara. Walaupun nanti akan dirayakan di hari Jumat dan Minggu, tetapi di beberapa gereja sudah mulai terasa perayaan Paskahnya saudara. Sebab itu saya mau dahului perayaan Paskah kita dengan suatu pemahaman Alkitab yang jelas dan yang benar, sehingga kita tidak larut dalam euforia di mana merayakan Paskah yang hanya sekedar perayaan dan kehilangan makna saudara. Sekali lagi Alkitab atau firman yang kita akan bahas hari ini akan mengembalikan makna Paskah ke hal yang terutama dan yang menjadi esensi di mana Yesus mati dan bangkit itu saudara. Sebab itu tidak berlama-lama saudara, saya langsung ajak kita melihat ada satu kisah di mana Tuhan sangat-sangat menegur orang-orang yang merayakan Paskah dengan cara yang salah saudara. Ataupun menghadapi Paskah itu dengan sikap yang sama sekali tidak tepat saudara. Kalau saudara melihat di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 27 sampai ayat yang ke-28, ini adalah saat di mana Yesus sudah ada di namanya tempat tengkorak saudara, atau di mana Yesus akan disalibkan saudara. Ini settingan tempatnya seperti itu. Kalau saudara perhatikan ayat ini bicara begini saudara. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Garis bawahi sejumlah besar orang, berarti banyak sekali saudara. Dan di antaranya banyak perempuan. Ya bersyukur ya, perempuan-perempuan yang mengikut Tuhan. Karena di sini dikatakan juga banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Dalam ayat ini keras sekali Tuhan Yesus bicara saudara. Karena ada orang melihat pengorbanan Kristus, karya Yesus disalib, nangis saudara. Teristimewa banyak perempuan-perempuan yang nangis waktu itu. Saya tidak tahu, tidak digambarkan di sini yang pria-pria apakah biasa-biasa atau juga ada yang pria-pria juga nangis. Ini tidak secara kebetulan disampaikan bagi kita saudara, karena ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang memang sengaja dimunculkan oleh Tuhan supaya menegur kita yang merayakan dengan cara yang salah saudara. Pernahkah saudara melihat di mana ada orang-orang yang merayakan jenis begini saudara? Mereka menangis melihat Yesus. Mereka melodi kasihan, kasihan. Apalagi kalau orang timur bilang kasihan, kasihan. Mereka menangisi Yesus. Ternyata pernah terjadi saudara. Ada banyak orang-orang yang merayakan Paskah. Wih, air matanya bercucuran saudara. Dan apa yang dialami oleh orang-orang zaman sekarang dan yang dahulu ternyata sama saudara. Ya bisa dikecilkan sedikit yang di sekolah minggu ya. Atau dihadapkan ke sana speakernya. Bilang speakernya menghadap ke halaman sana. Jadi begini. Apa yang dialami oleh orang-orang di zaman perjanjian di dalam zaman Yesus ternyata sama yang dialami oleh orang-orang sekarang juga. Tapi ini hanya satu jenis perayaan atau
menghadapi atau respon daripada Paskah yang salah. Ini hanya satu jenis saja. Tapi ini sudah mematahkan atau ini sudah bisa menegur kita. Jadi kalau hanya kita mengasihani Yesus dengan bagaimana dia berkorban, saudara akan dapatkan firman ini berkata ini, jangan tangisi ya saya ya. Tangisilah dirimu sendiri. Jangan menangis karena saya, menangis untuk dirimu. Ini ayat yang keras sekali tapi juga akan mematahkan setiap perayaan yang salah. Banyak orang yang memang saya tidak salahkan juga ketika kita merayakan kasih Tuhan, akhirnya nangis saudara. Tapi kalau nangis tidak membuat perubahan buat kamu, ayat ini akan jadi ayat yang akan menegur kita saudara. Jadi Tuhan berkata dengan jelas, saya perempuan-perempuan, jangan tangisi saya. Tangisi dirimu sendiri, anak-anakmu, suamimu, keluargamu, orang-orang di sekitarmu. Kalau firman ini datang waktu kita lagi nangis saudara, langsung hapus air mata kaget. Karena apa? Tuhan tegur ini. Kalau Tuhan mau, kalau bisa Tuhan bilang, hapus air mata kamu, cepet. Bukan Tuhan tidak mau kita seperti itu saudara. Wah, kita bersedih dengan keadaan orang, apalagi dengan Tuhan. Tuhan tahu. Tapi Tuhan melihat kepada apa? Maksud tujuan saya mati nggak jadi kalau cuma sampai nangis saudara. Kalau hanya sebatas nangis, tujuan saya mati ini tidak tercapai. Yang mengerti katakan amin saudara. Bukan salah tapi nggak tercapai tujuannya. Yesus mati itu bukan membuat kita nangis. Yesus mati supaya kita yang nangis untuk diri kita sendiri saudara. Yang mengerti katakan amin. Mari kita lihat saudara, ayat-ayat ini saudara. Sehingga saya akan arahkan kita. Kalau saya tanyakan bagi kita semua, apa sih tujuan Yesus mati? Nah, kalau saya tanya bagi kita semua, apa tujuan Yesus mati? Jawaban kita apa? Apa tujuan Yesus mati? Kalau Tuhan Yesus mati karena kasihnya, ini motif di mana dia mati. Oke ya. Apa sesungguhnya tujuan Yesus mati? Mungkin rata-rata di sini kalau bisa memberikan jawaban pasti berkata bahwa untuk keselamatan saya. Saya berkata ini bukan salah saudara. Tapi ini kita hanya pukul yang utama, yang umum saja. Tapi hari ini kita akan bahas yang lebih detail lagi saudara. Karena terlalu banyak orang mabok juga kita tanya, lagi mabok, kenapa Yesus atau kenapa kamu harus merayakan Paskah? Karena Paskah di mana Yesus sudah menyelamatkan saya. Orang tahu, apalagi pemabok yang Kristen, ada pemabok Kristen tuh. Maksudnya dia KTP Kristen tapi pemabok. Dia tahu, Paskah ini, oh iya Paskah. Gereja dulu, oh gereja. Karena apa? Ini momen di mana Tuhan menyelamatkan. Anak-anak kecil kita tanya untuk apa Yesus mati? Dia tahu menebus dosa dan bahkan untuk menyelamatkan kita. Tapi mari saya bawa kita semua kepada tujuan yang sejati, yang sebenarnya, yang lebih rinci daripada apa yang Yesus sudah buat saudara. Yesus mati untuk apa? Kita lihat dalam Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14. Sehingga waktu kita merayakan Paskah kita bukan tidak ada perayaan. Nanti tanggal 15, 17 kita ada acara juga di sini saudara. Tapi saya berharap acara itu sudah ada makna yang benar yang kita punya saudara. Titus 2 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama 2, 3 mulai. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk apa? Membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat ini berkata begini saudara, yang telah menyerahkan dirinya. Jadi Yesus mati tujuannya apa?
untuk membebaskan kita dari segala yang jahat, untuk membebaskan kita dari semua dosa kita, untuk membebaskan kita dari semua ikatan-ikatan yang mengikat kita, untuk membebaskan kita yang terbelenggu, terikat dengan yang namanya dosa itu, saudara. Dan selanjutnya disebutkan bahwa untuk apa lagi? Untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri. Jadi Yesus mati bukan hanya untuk membebaskan, tapi untuk menebus kita, menjadikan kita miliknya. Kalau kita, Yesus mati untuk membebaskan kita dari dosa dan membuat kita menjadi miliknya, tujuannya apa sih? Saudara mengerti ketika dikatakan bahwa Yesus menjadi Tuhan, my Lord. Kenapa penting ini, saudara? Karena waktu kita menerima Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama engkau belum menjadikan Dia sebagai Tuhan, pemilik atas hidupmu, engkau belum selamat, saudara. Saya harus tegaskan ini. Selama Yesus belum berkuasa atas hidupmu, selama Yesus itu belum menjadi pemilik atas hidupmu, yang berdaulat penuh atas hidupmu, engkau belum bisa menerima Dia sebagai juru selamatmu. Belum bisa, saudara. Jadi dua hal ini tidak bisa terpisahkan. Mau menjadikan Dia sebagai juru selamatmu, jadikan Dia juga sebagai Tuhanmu, yang adalah pemilik atas hidupmu. Jadi ada banyak orang-orang yang merayakan Paskah tanpa mengerti ini. Tuhan mati di kayu salib untuk menebus hidupmu, untuk menjadikan engkau miliknya. Dan saudara jangan curiga dulu kalau dia punya tujuan untuk menjadikan engkau miliknya. Karena apa? Dia rela korbankan dirinya untuk membeli engkau, supaya kalau dia beli engkau bisa menjadi pemiliknya, atau dia menjadi pemilik yang sah, yang baru atas hidupmu. Dan kalau Yesus yang memiliki hidupmu, kita tahu konsekuensinya. Yesus pemilik atas hidup kita, kita tahu dampaknya apa. Kalau engkau yang mengerti tentang kehidupan misalkan keluarga, saya terus sering pakai yang ini. Kalau saya berdaulat penuh atas anak saya tidak usah khawatir tentang apapun juga, betul tidak? Kalau anak saya ini milik saya, anak saya ini dalam kuasa saya, dia tidak usah khawatir, saudara. Kalau ada sesuatu yang mengancam dalam hidupnya, dia hanya perlu datang kepada saya. Kasih tahu, papa ada kejadian begini. Kasih tahu ke mamanya, bisa. Anaknya tidak usah khawatir, saudara. Seperti anak saya di sekolah, dia tidak usah khawatir, saya tidak akan jemput. Kecuali kita sudah janjian, saya nggak jemput ya, tapi saya mungkin titip yang lain. Tapi dia tidak usah khawatir, pasti bapaknya tanggung jawab. Jadi kalau engkau menjadi miliknya, engkau untung, saudara. Dan bahkan ingat, itu dampaknya, engkau bisa tenang, engkau bisa damai. Tetapi ada konsekuensinya. Engkau sebagai milik Tuhan, engkau harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Katakan amin. Masa engkau anggap dia pemilik atas hidupmu, tapi engkau tidak dengarin dia? Jadi ini adalah tujuan di mana Tuhan mati, saudara. Sehingga kalau hari ini Yesus belum menjadi Tuhan dalam hidupmu, terimalah Dia menjadi Tuhan dalam hidupmu. Karena ini kamu akan bisa merayakan Paskah dengan cara yang benar. Kalau engkau belum menerima Dia sebagai Tuhan dalam hidupmu, engkau hanya sekedar merayakan Paskah saja, tapi nggak mengalami dampak daripada Paskah itu. Apakah ada orang yang dalam gereja belum terima Tuhan, Pak? Belum. Ada bukti? Bukti ada. Kalau engkau hidup semau-mau kamu, mungkin belum ada Tuhan yang berkuasa dalam hidupmu. Kalau engkau mau hidup sesuka-sukamu, engkau belum ada Tuhan yang berkuasa dalam hidupmu. Itu ukurannya saja. Kalau engkau masih mau atur dan bahkan masih mau lakukan suka-sukamu,
itu belum ada Tuhan yang berkuasa dalam hidupmu. Engkau perlu membuka hati dan terima Tuhan. Sampai di sini saya percaya bahwa kita sudah mulai mengerti, saudara. Jadi kita jangan buat Tuhan akhirnya menegur kita. Tapi buatlah Tuhan tersenyum, bersukacita. Jangan buat Tuhan nangis lagi lihat kita. Karena apa, lihat ini, waduh kasihan Nuh. Kamu merayakan Paskah, kamu melihat saya, kamu nangis saya. Kamu nangisi dirimu sendiri. Kamu ngerti nggak tujuan di mana saya mati? Bukan untuk kamu nangisi saya, enggak. Tapi supaya kamu bisa dibebaskan dari semua kejahatan dan kamu bisa menjadi milikku. Dan kalau jadi milikku, Alkitab berkata, kamu bisa tenang menjadi anakku. Dan yang berikut, kamu punya konsekuensi. Kamu mulai harus tunduk kepada Tuhanmu yang baru. Kepada Tuhan dan Raja kamu. Dalam Alkitab, dalam beberapa menit ke depan ini saya akan jelaskan, saudara. Jelas sekali kalau kita melihat banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Kapan atau saat bagaimana kematian Kristus itu memenuhi tujuannya. Contoh-contoh di dalam Alkitab itu banyak, saudara. Saya akan tunjukkan yang pertama, saudara. Jadi saat kapan, saat bagaimana kematian Kristus itu bisa memenuhi tujuannya. Karena harus bisa memenuhi tujuannya, saudara. Saudara lihat yang pertama. Saya akan tunjukkan satu kisah di dalam Lukas pasalnya yang ke-23. Lukas 23. Kita akan banyak membaca ayat ini. Jadi saya minta untuk LCD bisa lebih cepat ya. Lukas pasal 23 ayat 39 hingga ayat 43. Lukas pasal yang ke-23 ayat 39 sampai 43. Alkitab menjelaskan begini. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Selanjutnya. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ada seorang di antara dua penjahat yang sama-sama disalibkan bersama dengan Yesus. Meresponi kematian Yesus dengan cara yang berbeda. Ini hanya gambaran dua orang. Kalau satu menuntut, kalau kamu Tuhan, selamatkan kita semua. Baru saya akan percaya kepada engkau. Tetapi mari kita lihat, yang satu berkata begini. Sesudah dia menegur yang seorang yang berkata, yang penjahat yang satunya, dia berkata, Yesus, ingatlah aku kalau engkau sudah di Firdaus. Kalau engkau sudah di tempatmu. Mari kita lihat. Yang pertama ini, saat kapan, saat mana kematian Kristus memenuhi tujuannya? Alkitab mencatat lewat kisah ini. Saat kematian Kristus itu mempertobatkan dan mengubahkan engkau. Saat kapan kematian Kristus itu memenuhi tujuannya? Saat orang yang merayakan Paskah, dia bertobat, saudara. Kalau orang yang merayakan Paskah tidak bertobat, kematian Kristus tidak memenuhi tujuannya, saudara. Kalau orang yang merayakan Paskah, perayaan Paskah tidak membuat dia berubah, dia punya hidup. Perayaan Paskahnya tidak memenuhi tujuan Tuhan. Kalau hanya sampai tetap seperti penjahat yang satu, masih tetap komplain dengan hidup ini, gimana nih? Katanya Tuhan ada, kenapa beta begini? Perayaan Paskah model begini. Ada orang masih merayakan Paskah masih komplain dengan Tuhan, masih sering
melihat hidupnya dan dia komplain juga dengan hidupnya. Masih bergumul dengan apa yang dia harusnya alami yang baik mungkin menurut pandangan dia. Masih mempersalahkan orang lain, kenapa saya punya hidup seperti ini? Bukannya dia datang kepada Tuhan seperti penjahat yang satu, dia berkata bahwa walaupun tidak disebutkan di sini, dia berkata selayaknya kita ini dihukum karena kita berdosa. Pribadi ini mengerti dan merespon dengan benar kematian Tuhan. Kematian Tuhan membuat dia membuat suatu komitmen untuk bertobat dan mempercayai Tuhan bukan hanya bisa buat mujizat bagi dia hari itu, tetapi bisa mempercayai Tuhan yang menyediakan kehidupan kekal bagi dia. Dia memiliki visi perspektif yang berbeda dengan Tuhan yang mati ini. Kalau satu melihat Tuhan yang terhukum dan mati, komplain dengan keadaannya. Tapi penjahat yang satu ini memiliki perspektif yang berbeda, melihat Tuhan yang akan mati, tapi dia bisa tetap masih mempercayai Tuhan. Dan dia membuat satu komitmen untuk bertobat dan berubah lewat kematian yang dia sudah lihat, sudah hampir terjadi di depan mata dia. Kematian Tuhan harus membuat pertobatan dalam hidup kita. Kematian Tuhan harus membuat satu perubahan dalam hidup kita. Kalau tidak, saudara menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Benar. Alkitab dengan jujur mau katakan. Makanya Tuhan berkata, tangisi dirimu sendiri. Tangisi dirimu sendiri, tangisi anak-anakmu. Tangisilah keadaanmu. Yang sampai sudah Paskah kesekian puluh tahun belum bertobat, saudara. Sudah Paskah kesekian tahun belum berubah-berubah, saudara. Kan sesuai umur kita ya. Kalau umur 40 ya sudah 40 kali merayakan Paskah. Kecuali Bude. 50 tahun sudah 50 kali merayakan Paskah. Anak-anak muda minimal kamu sudah 10 tahunan merayakan Paskah. Jadi kematian Kristus memenuhi tujuannya saat kematian Kristus itu mempertobatkan, menyadarkan, mengubahkan hidupmu. Sama seperti dari penjahat ya. Luar biasa iman ini saudara. Luar biasa respon ini. Dia udah tahu Tuhan Yesus sudah mau mati sama-sama dengan dia. Tapi dia masih berkata, dia masih tak percaya. Tetap dia adalah Tuhan yang memegang, yang berkuasa. Seperti dalam Matius 28 ayat ke-18. Sama seperti Yesus berkata, segala kuasa sudah diberikan kepadaku di sorga maupun di bumi. Saya luar biasa, ini penjahat ini bisa tahu firman ini loh. Dia belum dengar firman ini. Tapi dia tahu, walaupun Yesus mati di depan dia, dia tahu bahwa Yesus tetap yang memegang sorga. Kita hari ini, sekalipun Yesus tidak tolong kamu masih percaya Yesus yang punya surga? Kamu masih percaya Yesus yang mengendalikan dunia ini? Kalau kamu punya respon jenis ini, punya iman jenis ini, di momen Paskah ini, kita merayakan dengan benar. Amin. Sekalipun mungkin ada banyak masalah yang kamu alami di momen Paskah ini, tapi engkau masih berkata, Tuhan, engkau tetap Tuhan yang mengendalikan semuanya. Engkau tetap Tuhan yang pegang kendali hidup saya. Itu merayakan Paskah yang benar. Engkau tetap percaya bahwa apa? Bukan karena apa yang Tuhan bisa tolong bagi engkau hari ini, tapi engkau bisa melihat bahwa tetap walaupun sepertinya Tuhan belum menolong saya, tapi saya tetap percaya Tuhan adalah Tuhan yang memegang kendali hidup saya. Baik hari ini maupun kekekalan. Ini loh penjahat. Bisa punya iman jenis ini. Bisa punya respon Paskah seperti ini. Lihat kematian Kristus. Dia bukan ini. Wih. Seperti satu kan seperti mengejek kan. Wih katanya Tuhan. Coba selamatkan dirimu. Selamatkan saya. Masih mengejek saudara. Jangan sampai kita juga merayakan Paskah hari ini. Bukan kita mengejek Tuhan. Tidak. Tapi kita mengecilkan Tuhan, berkata, Tuhan, kalau engkau katanya kamu mengasihi saja dan saya dan sudah rela mati bagi saya, masa cuma urusan ini lu nggak bisa urus?
Ini namanya kurang ajar. Tapi hari ini mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Percayalah Tuhan tetap memegang kendali atas hidupmu. Percayalah kuasa Tuhan sempurna dalam hidupmu. Kasih Tuhan tetap sempurna dalam hidupmu. Apapun yang kau alami, yang percaya katakan amin. Orang yang merayakan Paskah, Paskah memenuhi tujuannya. Kematian Kristus memenuhi tujuannya. Kalau kematian Kristus membawa engkau kepada pertobatan dan perubahan dari apa yang kau percayai. Ada kisah yang lain lagi saudara. Kalau saudara memperhatikan, ada seorang lagi yang diubahkan oleh karena kematian Tuhan saudara. Saudara pernah membaca seorang Farisi yang bernama Nikodemus saudara. Dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5. Bisa tunjukkan Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5. Dan nanti kita akan lanjutkan di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-39. Pertama kita baca dulu dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Selanjutnya, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Lanjutkan. Yohanes 19 ayat yang ke-39. Yohanes 19 ayat yang ke-39. Oke. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Bagi Nikodemus, kematian Kristus membuat dia makin yakin bahwa dialah Tuhan yang layak saya persembahkan semua yang terbaik. Adakah di antara kita yang bisa dirubah oleh kematian Tuhan? Sampai bisa membuat kita berkata, "Tuhan, yang terbaik dalam hidup saya adalah milik-Mu. Dan hari ini saya rela persembahkan untuk Engkau." Apa persembahan terbaik-Mu? Bukan materimu, bukan talentamu. Sekalipun ini harus dipersembahkan oleh Tuhan. Karena apa? Ini kepercayaan dari Tuhan. Tapi yang Tuhan berkata, hatimu, seluruh hidupmu itu persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nikodemus diubah total oleh kematian Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini orang yang diubah oleh Tuhan oleh karena kematian Tuhan atas hidupnya? Yang sudah mengetahui, mengenal betul bahwa Yesus mati itu untuk menebus kejahatan kita, dosa kita. Dan yang menebus kita untuk menjadi miliknya. Supaya kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Seorang Nikodemus merespon dengan perubahan hidup, saudara. Jadi engkau hanya bisa membuat Tuhan tersenyum di dalam perayaan Paskah, dalam kematiannya, saat engkau merayakan Paskah dengan cara pertobatan dan perubahan hidup. Saya percaya bahwa Tuhan akan tersenyum. Tuhan tidak akan menegur seperti tadi, saudara. Diam, hapus air mata, sudah. Jangan buat Tuhan nangis. Nangis kalau engkau belum bertobat sungguh-sungguh. Nangis kalau engkau belum berubah sampai sudah 40 tahun rayakan Paskah, Tuhan masih begini juga. Nangis. Nangis kalau belum bertobat sebagai seorang suami. Belum menjadi suami yang baik. Nangis kalau belum menjadi istri yang baik bagi suamimu. Nangis kalau belum menjadi anak-anak yang terbaik bagi orang tuamu. Itu maksud perayaan Paskah, saudara. Paskah itu memenuhi tujuan. Jadi saya percaya prinsip-prinsip ini yang akhirnya
kita bisa tahu kita harus berubah dan bertobat. Karena kita mengenal Tuhan. Seperti penjahat ini, dia kenal Tuhan. Dan seperti Nikodemus, akhirnya dia kenal siapa Yesus. Kalau engkau sudah mengenal Yesus dan apa yang dia sudah buat bagi engkau, harusnya ini akan membuat engkau cepat-cepat untuk bertobat, berubah. Saat kita mengenal Tuhan, kita bukannya melihat dia Tuhan yang berkuasa mengubahkan keadaan kita, tapi kita tahu dia juga adalah seorang yang berkuasa, pribadi yang berkuasa sampai kepada kekekalan. Sehingga visi pengenalan kita akan Tuhan jangan lihat hanya sekedar apakah dia bisa tolong penyakit saya, apa dia bisa tolong masalah saya, tapi lihatlah dia yang sudah menyediakan bahkan bukan hanya kesehatan yang baik bagi engkau, tapi dia memberikan tempat yang paling terbaik dalam hidupmu bersama dia. Ini yang dilihat oleh seorang penjahat ini. Dia bisa lihat bahwa hari itu memang dia akan mati. Tapi dia tahu saat dia mati, seperti Yesus bilang, saat yang sama dia sudah bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Wow. Melihat segala sesuatu dalam pandangan yang lebih jauh ke depan akan membuat kita cepat bertobat dan berubah hari-hari ini. Dan bahkan mendengar firman-firman yang menegur hidup kita, yang menyatakan tentang kasih Tuhan yang mengarahkan, mendisiplin, mengingatkan hidup kita, harusnya membuat kita bertobat dan berubah, saudara. Dan yang terakhir, harusnya kita bisa bertobat dan berubah. Karena apa? Seperti Nikodemus tadi, dia mengalami juga yang namanya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup dia. Kita harus tahu bahwa apa? Kalau engkau bisa bertobat dan berubah, itu juga karena engkau mengizinkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidupmu. Saya berdoa Roh Kudus tetap bekerja dalam hidup kita sehingga apa? Hari demi hari kita terus dibawa kepada pertobatan dan perubahan seperti yang Tuhan mau. Dan yang kedua, saudara, saat mana, saat kapan kematian Kristus memenuhi tujuannya? Saya akan tunjukkan beberapa kisah lagi bagi saudara. Matius 27 ayat yang ke-32. Matius 27 ayat yang ke-32. Saat kapan atau saat mana, saat yang bagaimana kematian Kristus ini memenuhi tujuannya? Dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-32 berkata ini, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene, orang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kalau ini dikatakan mereka paksa, tapi di ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa orang ini diminta mereka untuk memikul salib dan orang ini mau, saudara. Jadi respon dari Simon orang Kirene ini melihat Yesus yang terhukum, melihat Yesus yang akan nanti mati di kayu salib karena salib sudah tersedia ini, membuat dia bangkit hidupnya, tersedia hidupnya untuk lakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Jadi yang kedua ini belajar dari seorang Simon ini, Simon orang Kirene yang memikul salib Kristus. Kematian Kristus hanya memenuhi tujuannya kalau kita bangkit dan tersedia untuk melayani Tuhan, untuk lakukan apa yang Tuhan mau, untuk berkarya bagi Tuhan. Sampai di titik kita belum berani menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Dengar baik, kematian Kristus tidak memenuhi tujuannya, belum sempurna. Bertobat ya, tapi mau lihat lagi tujuannya, harus membawa kita untuk sampai kita boleh menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Siap untuk pekerjaan Tuhan, siap untuk rencana Tuhan digenapi. Apakah disettingkah? Yesus sudah waktu itu memang sudah sangat sekarat. Tidak memang disebutkan apakah Yesus masih bisa angkat atau tidak. Tapi ada inisiatif dari seorang tentara Romawi yang berkata, "Lu bantu angkat ini."
bantu angkat ini. Saya tanya bagi kita semua, Simon Kirene bisa komplain nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau dia mau komplain, dia bilang, ih Yesus, kamu yang dihukum, kok beta yang angkat? Bisa saja ada pertanyaan begitu, kamu yang dihukum, saya yang angkat. Mungkin kalau orang zaman sekarang, ih enak bener. Atau bisa saja saudara, waktu dia angkat ini dia menanggung malu juga. Karena apa? Waktu ikut di jalan raya begini, orang pikir, oh Simon, katanya lu orang baik nih, kok lu angkat salib dan segera juga akan dieksekusi. Bisa jadi dia juga ada beban mental waktu angkat salib ini. Dan berbagai penafsiran yang kita bisa tafsirkan, tapi minimal kita tahu bahwa saat yang tepat harusnya orang berkata bahwa kalau penafsiran dari berbagai macam penafsiran teolog-teolog berkata begini. Saya meminjam satu orang berkata begini, harusnya ini punya Simon Petrus. Tapi karena Simon Petrus sudah kabur, akhirnya Tuhan munculkan Simon yang lain supaya kasih ingat, Simon Petrus, ini yang diangkat tidak secara kebetulan namanya Simon. Harusnya lu punya tempat ini. Tapi lu sok kabur. Hal itu juga mengingatkan saya begini, kalau lu tidak kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab pelayananmu, Tuhan bisa bangkitkan orang lain untuk taruh di situ. Yang mengerti katakan amin. Kalau kamu tidak ambil tanggung jawabnya, Tuhan masih banyak stok untuk bisa tempatkan orang di tempat itu. Wow, akhirnya kita tidak boleh bangga saudara. Kalau kita dipercayakan, akhirnya kita berkata, Tuhan, aduh ini kepercayaan ini Tuhan, saya harus kerjakan dengan baik-baik. Karena apa? Ternyata Tuhan bukan kekurangan stok. Orang ini tiba-tiba baru datang dari luar kota karena akan merayakan Paskah di Yerusalem. Tiba-tiba ya disuruh. Mungkin Tuhan berkata begini, waktu jalan dengan Simon orang Kirene begini, Simon, berbahagialah kamu. Karena apa? Harusnya itu Petrus punya bagian. Tapi Petrus so kabur nah. Tapi tidak secara kebetulan, lo angkat sah. Kematian Kristus harus membangkitkan engkau untuk berkontribusi bagi kerajaan Allah. Kalau tidak saudara belum seutuhnya memenuhi tujuan kematian Tuhan. Makanya saya di dalam gereja ini saya berkata, ayo berkontribusi dalam pelayanan, berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa? Itu kepercayaan luar biasa saudara. Itu adalah satu hal yang sangat berharga sekali saudara. Jadi setelah khotbah ini, saya mau lihat ada orang berkata ini, Pak, saya mau ingin melayani. Itu dia maksudnya. Tapi bukan juga di setting ini, tidak, sama sekali tidak di setting. Ini memang firman Tuhan. Mau merayakan Paskah, mau merayakan yang benar dengan cara seperti ini saudara. Sehingga saya percaya bahwa semua pelayanan tidak akan kekurangan pelayannya. Amin. Karena seperti Simon orang Kirene ini, dia bilang, waktu ditunjuk, kamu angkat, beta. Oh begitu, baik, siap, gitu dong. Tapi jangan dulu, lu angkat saya, oh iya siap. Tapi sonde jalan, ini dia. Maksudnya siap dan angkat saudara. Saya tunjukkan lagi kisah lain saudara. Masih ada waktu ya. Di sebelahnya ayat 57 sampai 60. Matius 27 ayat 57 sampai 60. Saudara perhatikan di sini. Menjelang malam datanglah seorang kaya. Bilang sama-sama orang kaya. Orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Selanjutnya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih dan bersih. Berikut, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia.
Saya tanya bagi kita semua, apakah hanya Yusuf orang kaya waktu itu? Apakah hanya Yusuf yang dikatakan bahwa orang yang berkelebihan waktu itu? Hanya Yusuf? Tidak ya. Terlalu banyak orang kaya, ada banyak orang berkelebihan. Tapi hanya Yusuf yang tangkap peluang itu. Hanya dia yang tangkap. Ini bagian beta ini. Banyak orang-orang yang mampu. Banyak orang-orang berduit waktu itu. Tapi hanya Yusuf yang berani pergi. Mungkin punya duit juga, tapi nggak ada nyali untuk pergi ke raja toh. Untuk minta kesempatan. Raja, bisakah saya yang ambil mayat Yesus untuk saya kuburkan di kuburan yang saya sudah siapkan? Tapi Alkitab mencatat hanya seorang Yusuf Arimatea yang dibangkitkan. Apakah secara kebetulan? Saya tahu seorang Yusuf sudah pikir-pikir begini. Dia udah tahu Yesus akan mati. Dan sesuai dengan adat istiadat, Yesus pasti akan dikubur ini. Dan waktu Yesus akan dikubur ini pasti butuh kuburan ini. Dan seorang Yusuf ini sudah nggak bisa tidur. Semalam nggak bisa tidur, dia berkata begini, Tuhan, saya mau cepat pagi sudah. Biar hari itu tiba. Karena saya akan eksekusi satu tugas yang penting ini. Mengapani mayat Yesus. Dan bahkan menyediakan tempat yang terbaik bagi Yesus. Memang betul, Yesus tidak pernah khawatir dia akan kubur di mana. Sudah usah. Jadi kalau kita mau mati, tidak usah pikir-pikir lu mau kubur di mana, saudara. Tidak usah. Percayakah kita kalau kita sudah melayani Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan, tetap sudah tersedia itu. Katakan amin. Oh, Pak Pendeta, beta sudah tersedia, sudah ada tanah. Nah, bukan maksudnya. Bukan karena sudah ada tanahnya, bukan. Maksudnya kita tidak usah pikir itu lagi. Karena sudah ada yang Tuhan siapkan. Sudah ada yang Tuhan bangkitkan. Bayangkan orang-orang kaya waktu itu, kalau mereka memiliki pikiran yang sama dengan Yusuf, pasti bisa-bisa ada juga yang berebutan. Yusuf, di beta punya tempat sah. Mungkin begitu. Yusuf, aduh kurang bagus itu, di beta punya lebih bagus kayaknya. Tapi ya terserah lah. Mungkin ya kalau mereka anak Tuhan enggak usah berantem tuh. Jangan sampai mau kubur Yesus pun masih berantem. Jadi lain dia punya skenario, saudara. Tapi tidak. Tuhan munculkan orang yang punya niat yang betul-betul kuat sekali. Yang selalu tersedia untuk kapanpun Tuhan butuh. Untuk kapanpun Tuhan perlu. Dan saya percaya orang-orang yang merayakan Paskah, yang memenuhi tujuannya adalah kalau hidupmu senantiasa dibangkitkan Tuhan. Dan selalu mau tersedia untuk Tuhan. Dan saya percaya ini yang membuat Tuhan tersenyum. Maka Tuhan berkata, jangan kamu tangisi aku, tangisi dirimu sendiri. Karena apa? Kamu belum bangkit. Kamu masih ada nyaman dengan keterpurukanmu, nyaman dengan semua kegagalanmu. Masih mau Tuhan, beta sampai begini terus Tuhan. Kematian Tuhan memenuhi tujuannya kalau engkau hari ini mulai bangkit dari keterpurukanmu. Bangkit daripada kejatuhan. Bangkit daripada semua kelemahanmu. Dan engkau berkata, Tuhan, pakai aku Tuhan. Pakai aku. Dan yang ketiga, saat kapan kematian Kristus itu bisa memenuhi tujuannya? Alkitab berkata begini. Kita juga baca satu kisah, saudara. Yohanes 19. Ayat 25. Coba tunjukkan. Yohanes 19. Ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Tunjukkan 20 ayat 18. Garis bawahnya ada kata Maria Magdalena di bawah, karena saya akan bicara tentang pribadi ini. 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan.
dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadaku. Bisa tunjukkan lagi di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Markus 16 ayat yang pertama. Sampai kita menemukan saudara, siapakah Maria Magdalena ini? Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Tunjukkan lagi di ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Ayat pasal 16. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari yang pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada siapa? Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Masih ada beberapa ayat yang sebetulnya yang bicara tentang Maria Magdalena. Tapi saya melihat semenjak Maria Magdalena mengalami Tuhan, dia setia sampai Yesus ada di salib, dia ada di bawah. Yesus pi kubur, dia ada di depan kubur. Yesus mau bangkit, dia ada di depan kubur. Ini bukan orang suka kuburan saudara, bukan. Tapi dia adalah orang yang tahu persis. Dia tahu komitmennya. Dia tahu keputusan yang harus dia buat. Dia harus dari awal sampai akhir hidupnya, dia harus terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan Yesus sudah mati sekalipun, dia masih tunggu di depan kubur. Bicara apa saudara? Saat kapan kematian Kristus memenuhi tujuannya? Saat kematian Kristus melahirkan suatu komitmen total dalam hidup kita, yang mau ikut Yesus dari awal sampai akhir. Maria Magdalena, seorang yang bertahan sampai akhir, komitmen sampai akhir. Makanya banyak orang mengangkat tentang doa itu, pasti angkat Maria Magdalena. Karena betapa dekatnya dia dengan Tuhan, betapa dia lapar dan rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan Alkitab mencatat apa yang dia buat tidak sia-sia. Pertama kali Yesus menampakkan diri adalah kepada Maria Magdalena. Pertama kali Yesus menyatakan dirinya waktu dia bangkit adalah kepada Maria Magdalena. Saya percaya Tuhan akan banyak bicara kepada orang yang mendekat terus dengan dia. Ada banyak pewahyuan, ada banyak hikmat, ada banyak hal yang Tuhan akan tunjukkan bagi orang-orang yang dekat dengan dia. Tetapi hanya orang-orang yang punya komitmen total dengan Tuhan. Kalau dia sudah komit untuk membangun hubungan dengan Tuhan, dia belajar komit terus. Sudah komit tiap pagi mau bangun untuk berdoa kepada Tuhan, dia tidak akan lakukan hal yang lain sebelum dia lakukan ini dulu. Ini komit. Sebelum baca Alkitab saya tidak akan baca yang lain dulu. Ini komit. Kalau kita, sebelum saya lihat status orang, saya belum akan ngapa-ngapain. Sebelum saya bikin update status saya belum akan beranjak dari tempat tidur. Haha, itu dia. Ini kebalik orang-orang ini. Sebelum saya lihat yang pertama kali Yesus bangkit itu, saya tidak akan beranjak dari sini. Itu Maria Magdalena. Sebelum saya lihat Yesus akan dibawa ke kuburan, saya tidak akan beranjak dari sini. Wow. Terlalu banyak contoh-contoh dalam Alkitab orang-orang yang punya komitmen total dengan Tuhan. Salah satunya adalah Paulus. Sehingga dia banyak memberikan quotes-quotes yang luar biasa. Memberikan kalimat-kalimat yang sampai sekarang ini masih mengubah banyak orang. Ketika dia berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini satu pernyataan yang tidak pernah disebutkan oleh siapapun. Tapi hanya bisa keluar dari orang-orang yang punya komitmen dengan Tuhan. Saya percaya dari orang-orang yang punya komitmen dengan Tuhan akan muncul kalimat-kalimat yang bisa membangkitkan banyak orang. Akan muncul kalimat-kalimat yang bisa menguatkan banyak orang. Dan saya yakin, saya percaya semua kita karena kematian Kristus, kita akan bukan hanya sebagai Maria Magdalena, bukan seperti Paulus, tapi kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sanggup untuk berkomitmen dari awal sampai akhir, saudara. Dan itu baru dikatakan seluruh tujuan daripada kematian Kristus itu betul-betul teraplikasi bagi kita. Ingat 3 hal ini. Saat mana kematian Kristus itu memenuhi tujuannya? Saat kematian Kristus itu mempertobatkan kita, mengubahkan kita.
Dan yang kedua, saat kematian Kristus membangkitkan engkau, membuat engkau tersedia untuk semua rencana Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir, saat kematian Kristus itu menghasilkan satu komitmen total dalam hidup. Kalau engkau belum bisa komit dengan Tuhan, sebetulnya kita bisa komit dengan Tuhan dengan cara apa, saudara? Tuhan kan sudah memiliki hidup kita. Kita tahu kalau dia pemilik atas hidup kita, dia tidak mungkin kehancurkan hidup kita. Jadi semua keputusan untuk komit dengan Tuhan ini tidak bisa ditunda lagi. Toh dia sudah miliki hidup kita. Yang kedua, rugi kita kalau kita tidak komit dengan Tuhan. Kenapa? Kita kehilangan banyak berkat dengan Tuhan. Banyak orang-orang yang mungkin sampai sekarang ini meneladani Maria Magdalena. Dan mungkin murid-murid waktu itu, kok Tuhan, kenapa harus dia? Dia siapa? Perempuan lagi. Tapi kenapa Tuhan harus menampakkan diri kepada dia? Kenapa harus dia baru sampai ke kami bahwa kamu sudah bangkit? Memang Tuhan harus percaya kepada orang-orang yang punya komitmen total dengan Tuhan. Saya berdoa Tuhan seperti tadi. Tuhan bilang, tangisi dirimu sendiri. Engkau menangisi dirimu sendiri karena apa? Engkau belum sungguh-sungguh berubah, belum sungguh-sungguh bertobat. Engkau menangisi dirimu sendiri karena engkau belum sungguh-sungguh tersedia untuk Tuhan. Engkau menangisi dirimu sendiri karena engkau belum sungguh-sungguh berkomitmen bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berdiri semua.